Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan V3K Guru formasi tahun 2023. Adapun yang akan kami informasikan pada hari ini yaitu terkait bagaimana gambaran pendistribusian formasi P3K Guru 2023 dari Dinas Pendidikan untuk penempatan pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan pelamar umum, dan bagaimana nasib untuk P2, P3 di tes cat observasi. Jadi terkait dengan informasi ini, kami masih menggunakan bahan rakor ya, yang kemarin itu diikuti oleh beberapa Pemda di Indonesia untuk menjelaskan di video kali ini. Berarti belum menggunakan juknis resmi P3K Guru 2023 karena memang belum rilis ya. Jadi ketika misalkan nantinya apa yang kami sampaikan ada perbedaan dengan apa yang ada di juknis, maka kami akan memperbaharui informasi ini. Jadi intinya jadikan saja sebagai tambahan referensi. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Di sini bagaimana gambaran pendistribusian formasi P3K Guru 2023 dari Dinas Pendidikan. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa kok dari Dinas Pendidikan ya? Bapak Ibu perlu ketahui bersama bahwa untuk penempatan ya P3K Guru di tahun 2023 nantinya itu Bapak Ibu guru Panselnas itu akan memberikan wewenang ya, memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, dalam hal ini PPK, apakah itu dari BKPSDM atau Dinas Pendidikan, untuk mengatur penempatan P1, P2, P3, P4 ya. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya agar penempatan guru-guru honorer itu bisa tepat Bapak Ibu ya, tepat tanpa harus ada istilah geser menggeser ya, karena yang mengetahui penempatan-penempatan di sekolah itu hanyalah pemerintah daerah, tidak mungkin Panselnas yang mengetahui Bapak Ibu ya, kalau logikanya seperti itu. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu mengetahui secara maksimal bahwasanya untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023, kalau kita berdasarkan bahan rakor itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah mekanisme penempatan dan yang kedua itu adalah mekanisme menggunakan CAT. Untuk mekanisme penempatan itu diperuntukkan untuk guru-guru yang sudah lolos passing grade di P3K Guru 2021. Jadi nantinya guru-guru yang sudah lolos PG itu tinggal menunggu penempatan. Penempatan Bapak Ibu itu bisa terjadi apabila sesuai dengan ijazah linear Bapak Ibu dan ketersediaan formasi yang ada di masing-masing instansi daerah, atau penetapan formasi yang sudah dilakukan oleh Kemenpan RB berdasarkan usulan formasi dari pemerintah daerah, seperti itu. Kemudian berikutnya akan ada kategori guru honorer yang akan mengikuti seleksi menggunakan CAT, yaitu yang pertama THK 2, yang kita kenal dulu itu adalah P2, guru honorer negeri masa kerja 3 tahun terakhir ke atas ya, sebelum Juni 2020 TMT-nya itu masuk P3 ya, guru honorer negeri masuk P3. Kemudian ada pelamar umum. Nah, di sini Bapak Ibu bagaimana sebenarnya pendistribusian ya, penempatan untuk pelamar P1, P2, P3, P4 melalui Dinas Pendidikan. Di sini kami sudah dapatkan ilustrasinya Bapak Ibu ya. Di sini kita coba cek ilustrasinya. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu perlu melihat dulu ya, melihat dulu informasi yang ada di sini, bahwasanya untuk seleksi tahun 2023 Bapak Ibu formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Artinya apa? Kenapa dikatakan di P3K Guru 2023 formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan? Karena nantinya yang akan mengatur penempatan itu adalah Dinas Pendidikan atau PPK Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Supaya tidak ada istilah geser menggeser atau
terjadi kesalahan-kesalahan dalam penempatan. Kemudian berikutnya Panselnas itu akan memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur penempatan guru honorernya, karena lebih tahu kondisi sekolah, kondisi daerah itu adalah pemerintah daerah. Di sini dikatakan instansi memiliki empat kebutuhan formasi tersebar di 4 sekolah, masing-masing satu kebutuhan. Dibuka 2 formasi di instansi. Nah, logika seperti itu ya. Jadi intinya formasi seluruhnya itu ada pada dinas pendidikan. Nah, bagaimana ilustrasinya? Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk pengisian formasi P3K Guru tahun 2023 itu akan diurutkan Bapak Ibu berdasarkan status prioritasnya masing-masing ya. Yang pertama yang akan diprioritaskan untuk mengisi penempatan di formasi P3K Guru 2023 adalah guru lulus PG 2021, yang mana guru lulus PG 2021 itu masih memiliki urutan Bapak Ibu, mulai dari THK 2, guru honorer negeri, lulusan PPG, dan swasta. Nah, jika masih tersedia formasi, nantinya barulah akan dibuka tes cat untuk THK 2, kemudian guru honorer negeri, dan jika masih tersedia formasi, maka barulah dilaksanakan tes cat untuk P4 atau pelamar umum. Jadi kalau kita bisa lihat pendistribusiannya, sepertinya yang bakal menjadi prioritas utama dalam hal penempatan mengisi formasi pertama kalinya itu adalah pelamar prioritas 1 teman-teman ya, atau kita kenal dengan istilah P1 ya. Logikanya seperti itu ya, dikenal dengan istilah P1 Bapak Ibu ya, atau guru lulus passing grade. Nah, contoh misalkan ya, anggaplah di sini kita lihat ya, ini ada formasi dari Konawe, misalkan kita ambil satu sampel ya, guru kelas ya, anggaplah guru bahasa Indonesia Bapak Ibu ya, sorry ada kesalahan ya, misalnya guru bahasa Indonesia. Di sini kita ambil contoh guru bahasa Indonesia itu formasi, atau kita ambil ini guru bahasa Buddha, guru agama Buddha ya. Di sini misalkan guru agama Buddha, formasi guru agama Buddha itu jumlah formasinya anggaplah dalam satu instansi itu ada 2 ya, ada 2 formasinya. Ada 2 formasinya. Nah, siapakah kira-kira yang akan ditempatkan di instansi, anggaplah instansi ya, untuk mengisi slot formasi agama Buddha? Karena kebetulan guru agama Buddha formasinya ini cuma 2 saja Bapak Ibu. Nah, anggaplah kita ambilkan contoh, misalkan ada 4 guru agama Buddha di instansi A ya, di instansi A. Nah, jadi intinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat pendistribusiannya, karena di sini di instansi A ini ada 4 guru agama Buddha, tetapi formasinya itu cuma 2. Nah, kira-kira siapa yang akan didistribusikan oleh dinas pendidikan untuk mengisi penempatan tersebut, atau dari pemerintah daerah ya. Kita tidak usah sebut dinas pendidikan, kita katakan saja pemerintah daerah. Nah, jadi kita lihat dulu di sini tahapan formasinya siapa saja. Jadi kita sudah bahas tadi bahwa yang paling diprioritaskan itu adalah guru yang sudah lolos passing grade. Nah, jadi tentunya yang kita lihat dulu di sini, apakah ada guru bahasa Buddha di guru lulus PG. Nah, ternyata ada 2 Bapak Ibu ya, ternyata ada 2 ya. Ada 2 ya, ada 2. Yang satu itu adalah THK 2 dan yang satunya itu adalah guru honorer negeri. Ternyata bukan 2 tapi ada 3 ya, ada 3. Dan satunya itu adalah THK 2 tetapi dia non PG, berarti dia masuk ke dalam P2. Nah, jadi formasi cuma 2, pelamar guru agama Buddha 4 Bapak Ibu. Nah, pelamar agama Buddha itu 4 ya, 4. 2 guru lulus PG, 1 THK 2 non PG, dan 1 pelamar umum ya, 1 pelamar umum. Jadi ada 4. Nah, siapa kira-kira yang akan mengisi 2 formasi ini? Tentunya kalau kita berdasarkan urutan prioritas, yang akan mengisi formasi itu adalah guru lulus passing grade, yaitu THK 2 pertama, setelah itu baru guru honorer negeri. Nah, ternyata di sini kan ada P2 non PG yang juga guru agama Buddha, berarti otomatis yang THK 2 ini tidak bisa penempatan Bapak Ibu. Tidak bisa penempatan ya. Berarti tidak bisa penempatan. Begitu juga dengan pelamar umum, tidak bisa dipenempatan di instansi A karena formasinya ini cuma 2 dan sudah diisi semua oleh pelamar prioritas 1.
Nah, kira-kira seperti itu pendistribusiannya ya dari pemerintah daerah. Itu pasti berdasarkan urutan kategori pelamar, terlepas dari apakah dia sekolah induk ataupun sekolah non induk ya. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, logikanya seperti itu. Nah, seperti ini pendistribusiannya Bapak Ibu. Nah, kita ambil contoh lagi, misalkan eh, apa ya Bapak Ibu ya, misalkan anggaplah guru IPS ya, anggaplah guru IPS ini ada 11 formasinya. Nah, ada 11 ya, ada 11 formasi. Sedangkan di sini kita lihat ada 12 13 dah ya. Nah, kita kasarnya ada 13 ya, ada 13 P1, kemudian satu dari P2 dan satu dari P3. Nah, jadi kalau begitu berarti eh, ada yang tidak terangkat nantinya lagi Bapak Ibu ya, karena slot formasi itu cuma 11. Sedangkan anggaplah pelamar itu 13 atau 14 ya. Logikanya seperti itu. Jadi penempatan P1, P2, P3, P4 itu berurutan Bapak Ibu. Dan tentunya disesuaikan dengan status prioritas dan jumlah ketersediaan formasi seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu yang terhormat. Ini tadi sudah bahwa daerah ya yang menentukan penempatan sebenarnya di P3 ke Guru 2003. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini contoh realnya di lapangan ya. Misalkan ya di sekolah A ini eh, itu ada guru honorer negerinya, dia lolos PG. Ya, ceritanya dia lolos PG dan di sekolah induknya itu di sekolah A itu ada satu formasi. Nah, jadi otomatis guru PG ini akan langsung ditempatkan di sekolah induknya Bapak Ibu ya. Kenapa ditempatkan di sekolah induknya? Karena di sekolah induknya itu ada formasi dan dia kebetulan adalah pelamar prioritas 1 yang sudah tidak perlu dites lagi. Jadi otomatis dia akan menjadi pengunci di sekolah induknya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan sekolah B, sekolah C, dan sekolah D? Nah, bagaimana dengan yang tidak memiliki formasi sekolah induk? Di sini kita bisa lihat. Nah, misalkan ya, misalkan ini ada sekolah B Bapak Ibu. Sekolah B ini ada satu guru honorer induknya yaitu THK 2 guru lulus PG. Saya ulangi ya, THK 2 guru lulus PG, ASN 1 kebutuhan 1, tapi dia kelebihan guru. Dia kelebihan guru Bapak Ibu. Nah, jadi ceritanya THK 2 di sekolah induknya itu kelebihan guru sekolah B. Nah, bagaimana solusinya? Nantinya pemerintah daerah eh, akan mencarikan atau ditempatkan yang di sekolah yang masih butuh. Misalkan sekolah C ini tidak ada honorernya dan kebutuhannya 1, maka THK 2 ini berpotensi ditempatkan di sekolah C. Sekolah induknya sudah kelebihan guru, maka dicarikan tempat sekolah yang masih butuh. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya, mekanisme atau gambaran penempatan bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.